kami tahun 84 itu berani memanggil artis Mus Mulyadi dan Mus Mujiono masih kecil, sama penari ular dari Semarang yaitu FX Sutono. Itu saya sendiri yang mendatangin itu. Ke Semarang sama ke Embong Surabaya. Dana dari mana? Hanya dari keberanian dan kita minta dilindungin oleh Romo Paroki. Kami sudah menghitung tidak akan rugi, pasti untung. Puji Tuhan bisa membantu pendirian gedung SMP dan membantu ibu-ibu WK ada kongres ke Jakarta membelikan tiket pesawat orang 4 kami. Itu yang baru dinamain Katolik garis keras. Garis keras kita betul-betul mencurahkan tenaga dan pikiran kita untuk kemajuan kegiatan kegerejaan. Terus kita juga bisa membantu kepada anak-anak yang cerdas tapi orang tuanya kurang mampu. Saya waktu masih mudika itu mencarikan dana ke bapak-bapak yang ada di paroki untuk menyumbang dengan cara gotong royong. Waktu saya masih muda itu SD-nya ada 3, SMP-nya ada 4, SMU-nya ada 1 itu. Jadi sekitar orang 7 itu saya hanya jadi pengepul aja. Kita menggerakkan kepada bapak-bapak yang kelebihan rezeki, kita kumpulkan, baru kita salurkan. Itu yang namanya pemuda Katolik garis keras itu begitu itu. Bukan garis keras nyeritain ajaran orang lain, ngapain. Itu bukan garis keras, itu garis goblok. Garis goblok itu. Yang garis keras itu harus memajukan kegiatan gereja. Saya waktu married, istri saya kelahirannya di Timur-Timur, mau mencari surat lubernya, itu perlu waktu. Waktu itu masih pakai surat menyurat. Waktu 3 bulanan baru bisa nyampe. Tapi karena pastornya kenal sama saya, dan kenal sama keluarga istri saya, begitu saya masuk ke tempat istri, mana bilangnya dari Tarakan ini pemudanya. Begitu saya nongol, oh kalau ini pemuda teladan ini, udah, enggak perlu surat luber-luberan, udah saya yang berkatin. Itu baru namanya pemuda garis keras. Kenal sama pastor, kenal sama bruder, kenal para suster, kenal para prateran. Itu baru pemuda Katolik garis keras. Bukan garis kerasnya nyeritain sama ajaran orang lain itu. Mulutnya mulut ngerumpi, hatinya hati jahat itu. Jangan mengatakan garis keras yang seperti diceritakan oleh orang tadi itu. Itu sama dengan orang yang mengaku pastor S3 Vatikan, SMU-nya akselere, S1-nya akselere, S2-nya akselere, S3-nya pun biasanya ditempuh 4 tahun, dia cukup 3 tahun. Itu doblok kalau orang Jawa bilang. Itu orang yang hanya besar di mulut, tapi di hatinya jahat. Dari saya itu aja, Dek. Terima kasih. Berkah dalam. Ya, terima kasih Paman Suto berkah dalam. Ya, selamat sore, Enter Studio. Sore Bang, selamat sore Bang. Selamat Sore sore. Pak Suto. Ya, silakan Paman Dan Enter Studio. Selamat sore. Saya tanggap ini garis keras bukan Saya ini Enter.
Saya mungkin garis lucu kali ya, karena saya lihat ini lucu-lucuan ini. Karena dulu saya gini Bang ya, kalau yang namanya garis keras itu ya orang-orang PMKRI itu loh. Kenapa saya bilang orang-orang PMKRI itu? Karena saya ikut dulu PMKRI, tapi kerasnya Wah, bukan keras untuk menghujat gitu loh. Keras dalam kekatolikannya, keimanannya dalam hal kata kisahnya. Jadi kalau namanya garis keras-keras itu, aku juga lucu lihatnya gitu Bang. Mungkin Bang Gia kan sekarang kan udah mahasiswa ya. Orang-orang di PMKRI itu memang garisnya keras gitu loh. Tapi bukan keras menghujat, keras yang lain gitu, nggak nyambung itu. Melihat tadi video tadi Bang Gia ya. Tadi video saya tonton, wah ini kayaknya takianya benar-benar disetting untuk membohongin orang gitu loh. Takia membohongin umat-umat awam-awam Katolik yang zaman sekarang ini yang ilmu Katolik pengetahuan Katoliknya supaya bisa terpengaruh. Setahu saya Bang ya, kalau namanya Katolik garis keras itu ya di zaman dulu sebelum ada mungkin ya Konsili Vatikan ya, atau dibilang pasukan Templar ya Bang Gia ya. Orang-orang itu yang keras-keras ya Bang Gia ya. Kalau zaman sekarang ini kan tidak ada lagi yang begituan. Ya kita maklumilah takia-takia seperti ini membohongin untuk demi konten gitu, menghalalkan segala cara. Ya karena gitu ya Pak Suto. Gimana Pak Suto? Menurut Pak Suto? Betul itu. Kita Jadi Pak Suto ini kan pernah juga mahasiswa ya, yang namanya keras-keras itu ya PMKRI ya kan Pak Suto ya. Zaman kita dulu ya Pak Suto. Persatuan Mahasiswa Kristen Pemuda Katolik Republik Indonesia itu. Nah, itu coba diceritakan Indonesia. Pak Sutonya gimana kerasnya zaman dulu Pak Suto. Kekerasannya gitu loh. Keras dalam hal sosial, saling membantu. Kita kan bisa lihat nih Pak Suto ya, kalau namanya Katolik zaman sekarang dengan NU itu dekat loh. Ada satu organisasi kepemudaan NU itu apa ya namanya Bang Gea ya, yang kalau dia lagi kita ada Natalan dalam acara, mereka suka mengawal di luar gitu. Banser. Nah, ini mungkin yang punya channel ini mungkin bukan orang Banser ini. Aku bisa mungkin bilang ini kadrun lah. Gitu, jadi men-setting begitu. Setting kilapa. Maaf kata mungkin orang kilapa kali ini ya. Peduli amat lah Bang ya. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Gitu aja komentar saya Bang. Iya. Terima kasih Paman Enter Studio. Ya, silakan Paman Yosep menyaksikan begitu kerasnya omongan kebohongan ini. Apa yang pendapat Paman? Iya, Bro ya. Sementara ini, selamat sore Adi Suto sama Bro Enter Studio. Selamat sore, Bro ya juga. Sore Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih waktunya Bro ya. Saya sependapat sama Bro Gea ini. Aduh, maaf. Suara saya bisa didengar enggak Bro Gea ya? Hujan. Bisa. Oh, ya sudah. Saya sependapat Bro Gea dengan Bro Gea. Jadi ya umumnya seperti itu sih ya. Jadi diragukan juga. Saya juga meragukan juga dia sebagai orang Katolik. Sebabnya kalau saya, Bro Gea tadi sudah cerita bahwa selama bergereja di Katolik tidak ada kata-kata menghujat agama lain tuh. Agama lain, biarpun itu Buddha atau Hindu yang tidak seberapa banyak ya di Indonesia ya, itu tidak ada sama sekali itu. Saya 2 kali mungkin lebih panjang daripada Bro Gea waktunya. Tidak pernah, karena saya lahir dari Katolik dari kecil, Bro Gea. Tidak ada itu yang mengajarkan kehujatan-hujatan, ya mirip-mirip kayak doktrin-doktrin asbak seperti itu. Tidak pernah ada Bro Gea. Saya tidak pernah dengar juga. Selama 50 tahun kali ya. Tidak pernah itu. Jadi mindset saya terhadap sesama itu berbeda jadinya. Seperti itu. Nah, kalaupun ada, mereka ini umumnya sih karena perkawinan ya. Terus money oriented.
Terus yang jadi concern saya di yang ketiga ini, iman yang gampang dipengaruhi karena tidak paham dengan ajaran Katolik. Itu yang jadi concern ya. Saya bersyukur sekarang channel-channel Katolik sudah semakin banyak, Bro ya. Karena itu pengalaman pribadi saya sendiri. Tapi untungnya kalau saya pribadi saya tidak terpengaruh. Nah, di sini saya ingin sharingkan kenapa saya tidak terpengaruh. Saya juga sering juga mengingatkan hal ini, ya. Ya siapa tahu bisa jadi apa ya? Jadi pandangan berpikir bagi teman-teman mungkin ya. Ya untuk umat-umat yang suam-suam kuku juga seperti saya gitu. Saya ini aja yang saya ingat, Bro ya. Satu ya, Katolik itu tua. Sudah 2022 tahun berdiri. Sudah banyak melewati berbagai keberatan-keberatan dari dalam maupun dari luar. Ya, termasuk bidat-bidat segala itu. Sudah banyak. Kedua, dewasa. Melalui sejarah-sejarah yang terjadi di dunia ataupun di dalam gereja Katolik sendiri, kita orang Katolik sudah banyak belajar dari situ. Bagaimana kita dulu terpuruk, atau bagaimana dalam kegelapan, atau dan lain-lain. Itu kita sudah banyak belajar itu. Yang ketiga, dalam di sini maksudnya pengajarannya. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan bahwa semua pertanyaan-pertanyaan, kebutuhan-kebutuhan, itu ada semua di dalam gereja Katolik. Keempat, rendah hati. Itu. Jadi kalau saya lihat dari pengajarannya, dari dasarnya Lumen Gentium apa segala itu yang saya tahu ya, 14, 15, 16 itu, bahwa penghargaan terhadap sesama itu sangat tinggi kalau di Katolik.